Wadidaw, pemirsa, sidang perdana baru aja digelar. Mulai terkuak nih, satu demi satu adanya isu pengkhianatan Hamish kepada Raisa. Kok tega sih ya sebetulnya Hamish Daud? Aku aja yang tahu tuh sedih banget. Karena kan dulu sempat ya pemirsa ada yang namanya Hari Patah Hati se-Indonesia. Tapi sekarang justru Raisa disia-siakan. Wow, tapi ini katanya ya pemirsa ya, yang namanya Sabrina ini dikait-kaitkan dengan Hamish Daud yang katanya merupakan partner kerja. Nah netizen ini kan ada aja gitu caranya pemirsa, bisa aja lagi dapat cocok logi foto-foto Hamish dan Sabrina yang diduga kuat tengah berada di tempat yang sama di luar negeri. Wow. Netizen ini mungkin nantinya akan ada julukan baru ya, yaitu adalah BIN, Badan Intelijen Netizen. Lantas benarkah Raisa sakit hati karena nyata-nyatanya terkhianati pemirsa? Ada satu lagu yang juga diciptakan oleh Raisa nih. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Alright pemirsa, good morning. Bersama saya James Purba, saya sudah siap untuk pastinya ya mengupdate kabar-kabar selebriti yang hot dan viral. Di mana lagi kalau bukan di Celeb On News yang hanya ada di MSTV, rumahnya seleb. Next pemirsa, masih ada kabar hot lainnya dong pastinya. Salah satunya nih hadir dari update kepulangan Andrew Andika yang menjalani umroh dengan istri barunya. Rupanya pamer buku nikah di Mekah adalah pengumuman Andrew yang telah resmi menikahi Vio. Wow, strategi barunya oke juga ya Andrew. Tapi yang menarik pemirsa, kabarnya Tengku Dewi merasa khawatir dengan langkah Andrew yang bahkan usai menikah, dia ini punya upaya mengambil hak asuh anak-anak dari Tengku Dewi. Tapi mohon maaf nih, sebelumnya kan kayaknya nggak ada uang saku ya buat anaknya. Jadi nggak perlu khawatir deh kakak Tengku Dewi. Ya udah kalau begitu pemirsa, kita simak kisah selengkapnya. Ini dia. Kalau misalnya nggak jadi pasangan saya, gagal jadi pasangan saya secara baik-baik, seenggaknya jangan jadi gagal jadi orang tua. Perceraian Tengku Dewi Putri dengan Andrew Andika ternyata masih berbuntut panjang. Setelah pamer buku nikah di Mekah, Andrew yang resmi menikahi kekasihnya Violentina Kaif dengan status janda beranak satu itu berujung pada niatan Andrew mengambil hak asuh anak-anaknya yang kini tengah dalam penguasaan Tengku Dewi. Selain ingin menyatukan Vio dengan anak-anaknya, Andrew merasa selama ini anak-anaknya kerap dijadikan tameng oleh mantan istrinya untuk memantik seteru. Yang jelas bakalan pengadilan, bakalan memberikan bukti bahwa dia lalai untuk anak karena undang-undangnya sudah ada. Dulu kan hak asuh anak sudah ada di dia. Sekarang kita lagi ngumpulin bukti-buktinya, terus juga kita lagi berdiskusi juga kapan kita mau ke pengadilan. Nah, aku kenapa kurang, maksudnya agak belum klik gitu sama pasangannya yang baru ini, karena aku tahu mereka sama-sama punya masalah hukum. Jadi aku takut melepaskan sama anak aku sama orang yang aku tahu dari segi hukum pun ini orang nggak bisa dipercaya. Istri yang barunya bilang kalau sampai menjatuhkan image, apalagi menjatuhkan istri yang barunya nggak segan-segan akan melawan. Tengku Dewi pun menilai sikap Andrew manipulatif dengan melimpahkan semua kesalahan padanya. Padahal usai bercerai, Tengku Dewi sudah cukup pengertian dengan nafkah anak yang diberikan Andrew ala kadarnya. Jadi misalnya dari nominalnya ya nggak nyampe 10% kadang. Dari 20 juta tersebut? Iya, paling ada 10%. Iya, ya udah kalau gitu gantian aja coba. Sekarang anak-anak dibuat, nah ya kan gantian aja anak-anak dibuat, terus udah gitu dia sendiri gitu. Lihat aja kegiatan dia seperti apa gitu. Anak-anak sama dia pun dia masih tetap sempet-sempetnya bisa ke luar negeri, sempet-sempetnya bisa operasi, masih sempet-sempetnya apa segala macam. Tengku Dewi menuding perubahan drastis sikap Andrew ini dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi usai menikah, dirinya mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Andrew untuk menemukan titik tengah bagi keduanya. Padahal sebelum menikah dengan Vio, sikap Andrew sempat baik-baik saja.
kamu bukan laki-laki anak kecil lagi gitu loh, kamu udah dewasa gitu loh, ayolah hadapi gitu loh, jangan kayak dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit apa ya, playing victim gitu loh. Makanya aku udah nggak bisa komunikasi lagi, biar udah deh secara pengadilan aja deh yang ngadilin lu gitu loh. Mungkin pengadilan akhirat belum ya dok ya, maksudnya pengadilan dunia dulu deh ngingetin gitu loh, harusnya gimana sih sebagai ayah yang baik. Setelah kita berpisah, itu komunikasinya baik banget, kayak nggak ada masalah. Co-parentingnya oke banget, kayak chat apa segala macem. Dia sering ke Bali juga bawa anak-anak jalan sama pasangannya. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin aku nggak tahu pengaruh orang-orang sekitarnya atau ya whatever ya pasangannya atau gimana, itu berubah. Kenapa dia harus selalu minta pembuktian, validasi, dan dukungan dari netizen gitu? Buat apa? Nggak ini, mendingan lu cari kerjaan yang lain. Lebih fokus sama anak-anak. Mendingan lu meninggalkan sosial media, terus mungkin lebih memikirkan tentang usaha atau apapun yang dan langsung bisa ngurus anak-anak gitu, daripada harus daripada harus memikirkan sosial media doang. Iya betul. Pak tahu itu. Tusuk-tusuk hati. Saya sendiri merasa salah. Apa yang saya lakukan itu jadi pilihan yang terburuk buat anak saya. Julia Prastini alias Jule sepertinya memang sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk dapat kembali pada suaminya Na Dae-hun. Pasca skandal perselingkuhan Jule terbongkar, Dae-hun akhirnya mencari jalan terbaik dengan banyaknya berkonsultasi, termasuk dengan para ustadz untuk menyudahi rumah tangganya dengan Jule. Permohonan talak pun sudah dirumuskan. Pria asal Korea ini pun hanya menginginkan pisah dan hak asuh anak tanpa menuntut harta gono gini. Sampai saat ini tidak ada. Telah kami telusuri, ternyata konon kabarnya tinggal tidak di Jakarta Selatan. Tapi itu kami telusuri dari AI ya. Nama itu tidak ada. Di tengah proses perceraiannya dengan Jule, Dae-hun pun tetap sabar menjaga ketiga buah hatinya sendiri tanpa Jule. Meskipun lelah, Dae-hun mengaku semua bisa teratasi. Apalagi jika mengingat masa kecil anak-anak takkan bisa terulang kembali. Emang parenting itu capek banget ya. Pasti di sini tuh paham semua itu capek luar biasa, bukan hal yang kita bisa expect karena terlalu banyak perubahan dalam sehari. Saya ubah mindset ya. Sampai kapan ya aku bisa menikmati waktu yang anak-anaknya segemes ini? Capek iya, secara badan iya, cuma secara mental ya. Kadang-kadang saya udah lama banget sebenarnya ada waktu untuk main game, waktu untuk nongkrong, tapi jarang karena lebih senang sama anak-anak. Dan hingga kini keberadaan Jule entah di mana. Ya, apa yang ditabur itulah yang dituai. Selama ini Jule terlena bermain api di belakang suami, apalagi dengan cuan yang mudah didapat. Tapi kini tanpa endorse, Jule bukan siapa-siapa. Setelah pengkhianatan ini pun Jule dikabarkan sepi job dan mengalami banyak kerugian. Apalagi nyaris dipastikan suami dan ketiga anaknya akan segera meninggalkannya sendiri di sini. Pasalnya pasca bercerai nanti, Dae-hun akan melanjutkan hidup pulang ke negara asalnya Korea Selatan. Sementara itu di balik perpisahan Dae-hun dan Jule, warganet justru sibuk menjodoh-jodohkan Dae-hun dengan Ria Ricis. Lantaran keduanya kerap bertemu dan satu kajian. Alih-alih senang, Ricis justru mengaku jiper dan memilih untuk mundur duluan karena banyaknya saingan. Kadang kita perlu nge-charge hati juga, kadang kita lupa bahwa roda itu berputar, kadang kalau kita di atas, seringkali kita lupa sama Allah, kalau kita di bawah kita selalu ingat-ingat Allah, jadi untuk agenda hari ini kita untuk nge-charge diri kita.